Oke, baik. Ini pertemuan yang ke-12 sambil saya record ya. Pertemuan ke-12 ini kita topiknya perencanaan kapasitas strategis untuk jasa. Jadi kebetulan kita mata kuliah kita untuk manajemen operasional jasa, tentu kita harus bagaimana bisa merencanakan kapasitasnya. Jadi di dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas berbagai tentang penentuan uh, lokasi yang strategis. Tentu bagaimana lokasi strategis itu bisa mempengaruhi kemajuan dan bahkan kemunduran dari suatu usaha. Kita juga sudah membahas tentang uh, perencanaan tentang tenaga kerja. Ya, tentu itu berkaitan dengan sumber daya yang mendukung kegiatan operasionalisasi dari usaha jasa. Dan di dalam materi pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang bagaimana merancang tata letak fasilitas atau layout. Jadi itu juga bagian daripada sumber daya, yaitu sumber daya peralatan, di mana guna mendukung berbagai aktivitas atau operasionalisasi suatu perusahaan tentu ada beberapa sumber daya, diantara sumber daya manusia, sumber daya bahan baku atau material, sumber daya peralatan, sumber daya modal atau uang, sumber daya market atau pasar, kan gitu ya. Jadi kita sudah membahas yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sudah membahas tentang sumber daya peralatan yang kita gunakan. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana merencanakan kapasitas. Jadi kapasitas itu merupakan output yang mau kita hasilkan di dalam suatu aktivitas usaha. Jadi seberapa banyak kapasitas yang mau kita penuhi, kapasitas yang mau kita tetapkan untuk kita hasilkan di dalam suatu operasionalisasi usaha kita. Jadi dalam pertemuan ini ada 5 materi secara khusus yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama materinya adalah definisi daripada kapasitas dan definisi dari perencanaan kapasitas. Materi yang kedua yaitu keputusan kapasitas yang bersifat strategis. Yang ketiga materinya adalah mendefinisikan dan mengukur kapasitas. Dan materi yang keempat adalah faktor-faktor penentu kapasitas efektif, dan yang materi yang kelima ialah formulasi strategi. Jadi kita mulai dari materi yang pertama dulu, kita mengartikan arti daripada kapasitas. Dapat kita lihat bersama di sini, kapasitas atau capacity mengacu pada batas atas atau beban maksimum yang bisa ditangani oleh unit operasional. Beban tersebut dapat berupa jumlah unit fisik yang dihasilkan atau jumlah jasa yang akan mau dilakukan. Unit operasional ini bisa berupa pabrik, departemen, mesin, toko, tempat usaha, ataupun tenaga kerja. Jadi kalau untuk perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang menghasilkan suatu produk dalam bentuk barang, tentu mereka harus menetapkan target seberapa banyak produk yang mau mereka hasilkan, kan begitu ya. Tentu ini akan disesuaikan dengan kemampuan daripada sumber daya mereka yang mereka miliki, yaitu sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, sumber daya modal, sumber daya material, dan sumber daya lain-lainnya. Dan di dalam usaha jasa tentu kita juga harus menetapkan seberapa banyak atau uh, seberapa banyak layanan yang mau kita berikan kepada konsumen kita. Sebagai contoh, kalau dalam 1 jam, seberapa banyak layanan jasa yang akan mau kita berikan kepada konsumen. Atau dalam 1 hari, berapa layanan jasa yang mau kita tetapkan untuk bisa mendukung aktivitas kita. Sebagai contoh, kalau kita hotel, ya kan, hotel kan dalam bentuk jasa, tentu mereka harus menetapkan berapa konsumen yang akan mau mereka tetapkan sesuai dengan kondisi fasilitas hotel yang mereka miliki. Ya, seperti kamar gitu ya. Mereka harus menyesuaikan dengan kondisi fasilitas yang mereka miliki. Itulah berkaitan dengan kapasitas. Selanjutnya kebutuhan kapasitas meliputi peralatan, ruang, dan keterampilan karyawan. Jadi ada kata peralatan, ya tentu itulah sebagai faktor pendukung yang akan digunakan guna memenuhi pencapaian target
kapasitas yang akan mereka mau tetapkan. Baru berkaitan dengan ruang. Nah, ini tentu tempat di mana proses dari produksi. Keterampilan karyawan, ini keterampilan karyawan ini sangat penting juga menyesuaikan kebutuhan kapasitasnya, karena bagaimanapun juga karyawanlah yang akan bekerja, yang akan melaksanakan, yang akan merencanakan, yang akan mengawasi semua aktivitas. Jadi harus disesuaikanlah dengan keterampilan daripada karyawan yang mereka miliki. Sasaran perencanaan kapasitas strategis adalah mencapai kesesuaian antara kemampuan pasokan organisasi jangka panjang dengan prediksi tingkat permintaan jangka panjang. Jadi itulah pengertian dari perencanaan kapasitas. Ada kata kesesuaian. Tentu setiap perusahaan, setiap organisasi bisnis akan memiliki keterbatasan. Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal, keterbatasan peralatan yang mereka miliki, kan begitu ya, keterbatasan strategi atau metode. Jadi dengan adanya keterbatasan sumber daya yang mereka miliki, tentu harus mereka sesuaikan untuk kemampuan mereka memberikan layanan, menghasilkan produk dalam jangka panjang. Begitu dia. Jadi dalam jangka panjang juga perusahaan jasa harus mampu memprediksi tingkat permintaan mereka dalam tempo jangka panjang. Apakah dalam 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan layanan mereka masih tetap diminati atau produk mereka masih tetap dikonsumsi atau diminati oleh konsumen. Jadi harus mampu diprediksi oleh perusahaan. Jadi supaya dalam jangka panjang bisa tetap diminati oleh setiap konsumen dari produk yang kita tawarkan atau layanan yang akan kita berikan, tentu kita harus memperhatikan kualitas daripada produk kita dan kualitas layanan kita kepada konsumen. Semakin baik kualitas produk kita atau semakin baik kualitas layanan kita, tentu dalam jangka panjang secara berkelanjutan, maka layanan kita akan tetap diminati atau produk kita tetap diminati oleh konsumen. Begitu kira-kira. Jadi berikutnya alasan organisasi terlibat dalam perencanaan kapasitas. Yang pertama adanya perubahan permintaan. Dalam teori pemasaran ada disebutkan bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen terus berubah-ubah sesuai dengan tingkat kepuasan mereka atau sesuai dengan tingkat perkembangan zaman atau sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kan begitu. Itulah perubahan permintaan. Jadi permintaan terhadap suatu produk, permintaan terhadap suatu layanan tidak bisa diprediksi, tidak bisa dijangkau oleh perusahaan, sehingga kita harus mampu mengantisipasi atas perubahan-perubahan permintaan dari produk atau layanan yang akan kita berikan kepada konsumen. Yang kedua, alasan organisasi terlibat dalam perencanaan kapasitas, adanya perubahan teknologi. Ya kalau kita sistem kerja sebelumnya menggunakan banyak tenaga manusia, tentu memiliki keterbatasan untuk menghasilkan produk. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan tenaga manusia, tentu sistem kerjanya masih bersifat konvensional. Tentu kita bisa hanya menghasilkan produk sesuai kemampuan sumber daya manusia. Tetapi karena adanya perkembangan teknologi yang di mana semua peralatan produksi sudah mengarah kepada digitalisasi atau penggunaan teknologi yang canggih, sehingga semakin cepatlah produksi dilakukan, semakin mudah, kan begitu ya, semakin banyak yang bisa dihasilkan bila kita menerapkan teknologi canggih. Kalau sebelumnya kita menggunakan sistem kerja konvensional yang banyak menggunakan tenaga manusia, tentu kita bisa hanya contoh 100 unit yang bisa kita hasilkan. Tetapi karena kita menggunakan teknologi yang canggih sebagai pendukung peralatan yang kita gunakan, ya kita bisa meningkatkan kapasitas kita, kapasitas produksi atau kapasitas layanan kita. Kita bisa meningkatkan menjadi 200 produk yang mau kita gunakan, yang mau kita hasilkan. Itulah berkaitan dengan perubahan teknologi.
Yang ketiga, perubahan lingkungan. Nah, ini lingkungan bisa lingkungan domestik ya yang berkaitan di negara kita dan perubahan global, lingkungan global. Yang keempat, ancaman atau peluang yang dirasakan. Tentu dengan banyaknya persaingan bisnis, ya kan, tentu akan menimbulkan ancaman, kan begitu ya, atau juga bisa memberikan dampak peluang yang baik, kan begitu. Tinggal kita memilih opsi apakah daya saing itu, persaingan itu sebagai ancaman bagi kita atau sebagai peluang kita untuk semakin meningkatkan kualitas produk kita atau meningkatkan kualitas layanan kita. Sehingga kita mampulah merencanakan kapasitas kita kalau kita mampu memanfaatkan persaingan itu menjadi suatu peluang. Ya, selanjutnya beberapa pertanyaan dasar dalam perencanaan kapasitas itu dapat berupa yang pertama, jenis kapasitas yang dibutuhkan. Yang kedua, pertanyaan adalah berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan. Yang ketiga, kapan kapasitas dibutuhkan. Kan begitu ya. Sebagai contoh, kalau perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk dalam bentuk barang, ya kan, tentu jenis kapasitas yang dibutuhkan. Berapa sih jenis jenis material apa, jenis bahan baku apa yang harus kita penuhi, kan gitu ya, kita penuhi atau kita butuhkan untuk mendukung produksi kita. Baru berapa banyak dalam satu hari bahan baku material tadi yang harus kita butuhkan. Dan pertanyaan ketiga, kapan kapasitas dibutuhkan? Apakah pada saat ini kita betul-betul sangat butuh atau untuk stok kita untuk 2 hari ke depan atau 1 minggu ke depan, kan begitu. Sehingga kita bisa merencanakan kapasitas untuk bahan baku kita sebagai pendukung operasionalisasi kita. Materi yang berikutnya itu berkaitan dengan keputusan kapasitas yang bersifat strategis. Keputusan kapasitas jadi sangat penting bagi organisasi karena alasan yang pertama, keputusan kapasitas berdampak pada kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan produk dan jasa yang akan datang. Pada dasarnya, kapasitas membatasi tingkat output. Kata output sini berarti keluaran dalam bentuk produk. Output yang layak. Memiliki kapasitas agar dapat memenuhi permintaan seringkali menyebabkan perusahaan dapat mengambil keuntungan dari laba yang sangat besar. Jadi berkaitan dengan keputusan yang pertama ini berdampak kepada kemampuan organisasi untuk memenuhi permintaan produk. Tentu ini akan disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, kan gitu ya. Jadi semakin baiklah sumber daya yang mereka miliki, tentu akan bisa memberikan dampak output yang baik. Sebagai contoh, kalau sumber daya manusianya yang berkualitas, ya kan, yang berkinerja tinggi, yang memiliki produktivitas tinggi, tentu akan memiliki dampak terhadap menghasilkan produk yang berkualitas. Begitu juga material, bahan baku. Semakin baik bahan baku yang digunakan, tentu akan mendukung kualitas hasil produk mereka. Yang kedua, keputusan kapasitas mempengaruhi biaya operasional. Idealnya, kebutuhan kapasitas dan permintaan akan disesuaikan sehingga akan cenderung memperkecil biaya operasional. Memperkecil biaya operasional tentu mendukung prinsip efisiensi. Ya, apapun ceritanya tentu kalau untuk memenuhi kapasitas bahan baku, untuk memenuhi kapasitas hasil produk yang ingin mereka capai, tentu semua itu akan kembali kepada penggunaan biaya operasionalnya. Karena di dalam biaya operasional itu kan terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, kan gitu ya. Baru ditambah biaya-biaya pendukung lainnya, ditambah lagi tingkat keuntungan perolehan yang diinginkan oleh perusahaan. Alasan yang ketiga adalah biasanya kapasitas adalah faktor penentu utama biaya awal. Jadi semakin besar kapasitas unit produktif, semakin besar biayanya. Yang keempat, keputusan kapasitas seringkali meliputi komitmen sumber daya jangka panjang dan fakta bahwa setelah keputusan tersebut diimplementasikan, keputusan tersebut bisa sulit atau tidak mungkin diubah tanpa menimbulkan biaya yang besar. Artinya, kalau kita
berkeinginan untuk menambah kapasitas produksi kita untuk jangka panjang, untuk periode berikutnya, tentu harus kita memiliki komitmen bahwasanya kita harus memenuhi standar kualitas sumber daya yang kita gunakan. Kualitas sumber daya manusia, kualitas daripada sumber bahan baku kita, kualitas daripada peralatan-peralatan, mesin-mesin yang kita gunakan, dan tentu juga berpengaruh terhadap komitmen kita untuk meningkatkan sumber daya modal kita. Semakin baik sumber daya modal kita, tentu akan mendukung semua biaya operasional yang kita harapkan, sehingga tercapailah pemenuhan kapasitas produksi yang kita harapkan. Yang kelima, keputusan kapasitas bisa mempengaruhi daya saing jika perusahaan memiliki kelebihan kapasitas. Artinya, tentu kalau kita mau berdaya saing, bisa bersaing di pasar, maka banyak-banyaklah kita menghasilkan produk kita. Semakin banyak kapasitas produk kita, maka semakin luas jangkauan daripada pangsa pasar yang akan mau kita masukin. Dan tentunya semakin banyaklah konsumen yang akan menggunakan atau mengkonsumsi produk yang akan kita hasilkan. Yang keenam, kapasitas mempengaruhi kemudahan pengelolaan. Memiliki kapasitas yang tepat dapat membuat pengelolaan lebih mudah dibandingkan ketika kapasitas tidak seimbang. Artinya, sebagai contoh, kalau kapasitas ketersediaan sumber daya bahan baku kita atau material kita, tentu ini akan mendukung kelancaran, akan mendukung kemudahan ketika proses produksi. Tetapi kalau terjadi kelangkaan, keterbatasan atau kekosongan sumber daya bahan baku kita, tentu akan menimbulkan permasalahan atau menimbulkan ketidakseimbangan produksi yang akan mau dilakukan. Jadi sangat pentinglah pengelolaan kapasitas. Yang ketujuh, globalisasi telah meningkatkan kepentingan dan kerumitan keputusan kapasitas. Rantai pasokan yang sangat luas dan pasar yang jauh menambah ketidakpastian mengenai kebutuhan kapasitas. Nah, ini tentu berkaitan dengan hubungan kita atau kerjasama kita dengan pihak penyedia bahan baku. Semakin baik hubungan kita atau semakin luas penyedia bahan baku kita, tentu akan menjaga keberlangsungan ketersediaan kapasitas akan bahan baku kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita memilih perusahaan penyedia bahan baku kita yang mereka juga bermasalah terhadap pasokan bahan baku mereka, tentu akan bermasalah juga bagi kita untuk berkesinambungan dalam bekerja sama dengan penyedia bahan baku tadi untuk memenuhi kebutuhan baku di perusahaan kita. Yang ke-8, karena keputusan kapasitas seringkali meliputi sumber keuangan yang besar dan sumber lainnya, organisasi perlu merencanakan jauh di awal. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ingin meningkatkan atau menargetkan kapasitas produksi kita besar, banyak, tentu kita harus lebih awal, jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan modal kita, mempersiapkan sumber daya manusia kita, mempersiapkan peralatan yang baik untuk mendukung aktivitas. Selanjutnya, materi adalah mendefinisikan dan mengukur kapasitas. Kapasitas seringkali mengacu pada batas atas dari tingkat output. Seperti yang kita sebutkan tadi, berapa sih batasan yang mau kita hasilkan selama periode waktu, kan begitu ya, berapa banyak yang mau kita hasilkan dalam satu hari, produk yang akan kita hasilkan. Itulah arti daripada kapasitas secara sederhananya. Meskipun hal ini tampaknya cukup sederhana, ada kesulitan tidak menonjol dalam mengukur kapasitas sebenarnya pada kasus tertentu. Kesulitan ini muncul karena interpretasi. Artinya interpretasi itu bagaimana kita mendeskripsikan atau menggambarkan suatu situasi yang berbeda-beda mengenai istilah kapasitas dan masalah mengidentifikasi ukuran yang layak untuk situasi tertentu. Nah, ini sebagai contoh, kalau suatu perusahaan yang menghasilkan produk dalam bentuk barang tentu tidak bisa memprediksi atau memperkirakan
apabila ada periode waktu tertentu meningkat meningkat permintaan terhadap produk. Sebagai contoh, kalau hari-hari besar keagamaan, kan gitu ya, tentu permintaan terhadap makanan atau kue itu meningkat. Bisa saja menurun, tergantung pada situasi. Kalau situasi krisis moneter ya, di mana daya beli masyarakat menurun, atau situasi COVID kemarin, kan gitu ya, sehingga konsumen tidak berminat untuk membeli produk. Itu kan tidak bisa diprediksi. Tetapi bagaimana untuk mengantisipasi kalau terjadi suatu situasi tertentu yang bisa menimbulkan produk kita tidak laku di pasaran. Produk yang kita hasilkan tidak diminatin. Itulah apabila terjadi kesulitan untuk menginterpretasikan atau menggambarkan suatu situasi tertentu. Selanjutnya ada dua definisi daripada kapasitas. Yang pertama berkaitan dengan kapasitas desain, yaitu tingkat output atau kapasitas jasa maksimal yang didesain untuk operasional, proses, atau fasilitas. Yang kedua, kapasitas efektif, yaitu kapasitas desain dikurangi fasilitas seperti waktu pribadi, perawatan, dan limbah. Yang berikutnya, dua bentuk ukuran kapasitas yang berguna untuk ukuran efektivitas sistem. Ya, ini efektivitas ini berkaitan dengan ketepatan waktu suatu sistem di dalam melakukan menyelesaikan pekerjaan. Ini ada dua rumus. Yang pertama, efisiensi adalah rasio output aktual terhadap kapasitas efektif. Ini dapat dirumuskan sebagai efisiensi sama dengan output aktual dibagi kapasitas efektif. Yang kedua, penggunaan kapasitas ini keefektifan dalam menggunakan kapasitas adalah rasio output aktual terhadap kapasitas desain. Ini dapat dirumuskan penggunaan kapasitas sama dengan output aktual dibagi kapasitas desain. Tentu kedua rumus yang tadi, tentu itu diukur berdasarkan persentase. Kalau kita ingin mengetahui seberapa efisiensikah biaya operasional, tentu kita akan mendeskripsikannya dalam bentuk persentase. Misalnya, perusahaan mampu mencapai efisiensi produksi sebesar 80%. Seperti itu. Atau seberapa efektif di dalam penggunaan kapasitas. Bisa dinyatakan dalam bentuk contoh 80% keefektifan di dalam penggunaan kapasitas. Seperti itu dia. Kalau untuk bagaimana untuk menggunakan rumus ini tentu bisa dipelajari dari buku-buku manajemen operasional. Ini sudah banyak menggunakan rumus-rumus seperti ini. Yang selanjutnya materi kita adalah berkaitan dengan faktor-faktor penentu kapasitas efektif. Yang pertama, fasilitas. Desain fasilitas termasuk ukuran dan ketentuan ekspansi. Yang kedua, faktor lokasi seperti biaya transportasi, jarak ke pasar, penawaran tenaga kerja, sumber energi, serta ruang untuk ekspansi. Jadi seperti yang pernah kita bahas dalam materi sebelumnya, bahwa kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan lokasi yang strategis sehingga bisa mempengaruhi, meminimalisir biaya pendistribusian, meminimalisir biaya transportasi, memudahkan di dalam pendistribusian produk ke pasar, meminimalisir di dalam pemanfaat tenaga kerja, dan meminimalisir berbagai sumber daya yang berkaitan dengan aktivitas operasional. Desain fasilitas juga termasuk tentang tata letak tempat kerja seringkali menentukan seberapa lancar pekerjaan dapat dilakukan. Ini juga sudah kita bahas di dalam materi pertemuan sebelumnya, di mana disebutkan bahwasanya rancangan tata letak fasilitas atau layout itu sangat mempengaruhi terhadap kemudahan, mempengaruhi terhadap kelancaran aktivitas atau operasionalisasi dari perusahaan. Baru desain fasilitas juga berkaitan dengan faktor lingkungan seperti pemanasan, penerangan, dan ventilasi juga berperan penting di dalam menentukan apakah karyawan dapat bekerja secara efektif atau apakah mereka harus berjuang untuk mengatasi karakteristik desain yang tidak bagus. Selanjutnya, faktor-faktor yang berkaitan dengan penentu kapasitas efektif itu ada faktor produk dan jasa. Desain produk atau jasa dapat memiliki pengaruh luar biasa pada kapasitas. Yang berikutnya faktor penentu itu faktor proses. Kemampuan dari kuantitas
atau jumlah proses merupakan faktor penentu kapasitas yang nyata. Faktor penentu yang tidak terlalu menonjol adalah pengaruh mutu output. Apapun ceritanya, produk itu harus memiliki kualitas, ya kan? Tanpa kualitas tentu produk itu akan kurang diminati dan akhirnya kemungkinan produk itu akan ditinggalkan dan akhirnya produk itu bisa juga akan hilang dari pasaran karena tidak diproduksi. Selanjutnya faktor manusia, tugas yang merupakan pekerjaan, berbagai aktivitas yang dilakukan, serta pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan akan berdampak pada output potensial dan aktual. Di samping itu, motivasi karyawan memiliki hubungan sangat penting terhadap kapasitas, seperti halnya kemangkiran dan perputaran tenaga kerja. Jadi, dalam teori manajemen sumber daya manusia, bahwasanya manusia itu merupakan atau tenaga kerja itu merupakan aset penting bagi organisasi atau perusahaan. Karena tenaga kerja lah yang merencanakan, yang melakukan, yang mengawasi, dan sebagainya. Tentu mereka harus didukung sama peningkatan kemampuan. Karena mereka akan melakukan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Semakin baik atau semakin berkualitas keterampilan atau kompetensi yang dimiliki karyawan kita, tentu akan berpengaruh terhadap kualitas hasil dari produk yang mereka hasilkan. Begitu juga dengan berkaitan motivasi, ya kan, semangat kerja, dedikasi atau loyalitas. Tentu itu akan berpengaruh terhadap kesetiaan mereka, akan berpengaruh terhadap kinerja mereka di dalam suatu perusahaan. Tetapi sebaliknya, kalau karyawan itu memiliki motivasi yang rendah, memiliki produktivitas yang rendah, akhirnya mereka akan tidak betah, tidak senang, tidak suka, bahkan mungkin mereka akan keluar dari perusahaan itu. Terciptalah kemangkiran, ketidakdisiplinan, dan ini akan mempengaruhi kinerja organisasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, faktor manusia ini sangat penting untuk dijaga. Mereka harus dilindungi, ya kan, harus dibenahi kemampuannya dan sebagainya. Yang kelima, faktor kebijakan berkaitan dengan faktor penentu daripada kapasitas yang efektif, yaitu kebijakan manajemen dapat mempengaruhi kapasitas dengan menyediakan atau tidak menyediakan pilihan kapasitas seperti lembur atau giliran kerja shift. Nah, jadi kalau sebagai contoh, kalau perusahaan hanya menerapkan satu shift jam kerja, maka ketika produksi belum selesai, apakah mereka diberikan penambahan waktu? Tentu penambahan waktu ini harus dihargai dalam bentuk upah lembur, kan begitu ya? Karena pada umumnya standar jam kerja itu kan antara 7 sampai 8 jam. Tetapi kalau perusahaan menerapkan satu shift jam kerja, tetapi ketika proses produksi belum selesai dan masih dibutuhkan karyawan itu bekerja, maka mereka perlu ditambah penambahan waktu kerja. Dan dalam penambahan waktu kerja itu, apakah mereka tetap dihargai dalam bentuk upah lembur. Ada juga beberapa perusahaan yang menerapkan shift kerja itu shift kedua atau shift ketiga, ya kan? Kalau perusahaannya kapasitasnya besar, kapasitas produksinya besar, tinggi, ya tentu mereka harus membuat shift jam kerja itu 2 atau 3 shiftnya. Jadi kalau dia shift, tentu bisa menutupi kalau ada penambahan waktu di dalam proses produksi. Yang berikutnya, keenam faktor penentu daripada kapasitas efektif, yaitu faktor operasi. Masalah penjadwalan bisa terjadi ketika organisasi memiliki perbedaan kemampuan peralatan di antara berbagai alternatif peralatan atau perbedaan persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan itu berkaitan dengan standar operasional prosedur atau standar operasional pekerjaan. Keputusan persediaan, pengiriman yang terlambat, persyaratan pembelian, penerimaan pembelian bahan baku, dan suku cadang, pemeriksaan mutu dan prosedur pengendalian juga dapat berdampak pada kapasitas efektif. Selanjutnya, faktor rantai pasokan. Faktor rantai pasokan harus dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas jika terjadi perubahan besar kapasitas.
Pertanyaannya pentingnya meliputi apakah dampak perubahan terhadap pemasok, pergudangan, transportasi, dan penyalur. Jika kapasitas akan meningkat, apakah unsur rantai pasokan bisa menangani peningkatan tersebut? Sebaliknya, jika kapasitas akan menurun, apakah dampak kerugian bisnis terhadap unsur rantai pasokan? Ini rantai pasokan tadi yang seperti saya sebutkan tadi, bagaimana hubungan kita terhadap perusahaan penyedia bahan baku, kan gitu ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kapasitas produksi kita, tentu bagaimana kemampuan perusahaan penyedia bahan baku? Apakah mereka bisa menyesuaikan permintaan yang meningkat dari kita untuk bahan baku? Apa mereka mampu, kan begitu ya? Baru berkaitan dengan pergudangan. Tentu kalau kita ingin meningkatkan bahan baku kita, menambah bahan baku kita, tentu kita harus menyiapkan gudang, tempat penyimpanan sementara untuk bahan baku kita. Begitu juga transportasi. Tentu itu kan berkaitan dengan pendistribusian bahan baku, ya kan? Pendistribusian produk-produk kita. Baru penyalur. Nah, ini penyalur tentu ya produsen kita di pasar. Yang selanjutnya faktor eksternal. Standar produk, terutama standar minimum mutu dan kinerja, dapat membatasi pilihan manajemen untuk meningkatkan serta menggunakan kapasitas. Dengan demikian, standar polusi pada produk dan peralatan seringkali mengurangi kapasitas efektif. Selanjutnya materi kita berkaitan dengan formulasi strategi. Organisasi bisnis biasanya mendasarkan strategi kapasitasnya pada asumsi dan prediksi pola permintaan jangka panjang, perubahan teknologi, serta perilaku kompetitor. Nah, jadi kalau kita ingin menetapkan strategi kapasitas kita untuk jangka panjang, maka kita harus menyesuaikan, harus bisa memprediksi apakah dalam jangka panjang ini permintaan terhadap produk kita ini meningkat atau sebaliknya permintaan untuk ke depan produk kita menurun. Kita harus bisa mengantisipasinya. Baru berkaitan dengan perubahan teknologi, ya ini menyesuaikan dengan peralatan atau mesin yang akan kita gunakan. Kalau kita mau meningkatkan kualitas produk kita atau kita ingin meningkatkan kapasitas produksi kita dalam tempo yang cepat, maka kita gunakanlah teknologi yang canggih, teknologi yang berbasis digitalisasi, sehingga sistem kerja yang konvensional kita beralih kepada sistem kerja yang digitalisasi. Ada perilaku kompetitor. Ini perilaku daripada para perusahaan, para pesaing, ya kan? Tentu para pesaing yang ada di luar pasti memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ada yang tentu mereka ingin mencapai persaingan dengan cara kasar yang tidak etis, kan gitu ya, sehingga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Nah, kita harus bisa mengantisipasi itu perilaku yang mungkin saja menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya dalam materi dapat kita lihat strategi berkaitan dengan kapasitas. Ini biasanya melibatkan yang pertama tingkat pertumbuhan dan variabilitas permintaan. Yang kedua, melibatkan biaya untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas berbagai ukuran. Semakin banyak biaya kita, modal kita, tentu kita mampu menyediakan, mampu membangun fasilitas yang memadai, fasilitas yang mewah, dan sebagainya sesuai dengan ukuran, sesuai dengan standar, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, tingkat dan arah inovasi teknologi. Ini tadi seperti yang kita sebutkan, dengan adanya perubahan teknologi, tentu kita bisa menambah inovasi-inovasi produk kita. Yang keempat, kemungkinan perilaku kompetitor. Yang kelima, ketersediaan modal dan input lainnya. Ini di samping modal atau uang, ya tentu input lainnya, sumber daya lainnya, tentu sumber daya tenaga kerja, sumber daya pasar, dan sebagainya. Keputusan penting perencanaan kapasitas berkaitan dengan jumlah kapasitas yang dibutuhkan, penentuan waktu perubahan, ketiga, kebutuhan untuk memelihara keseimbangan di seluruh sistem. Keempat, tingkat fleksibilitas, fasilitas, dan tenaga kerja. Menentukan jumlah kapasitas melibatkan pertimbangan harapan, permintaan, dan biaya kapasitas. Jadi kalau kita mau menentukan jumlah banyaknya kapasitas yang mau kita hasilkan,
tentu tadi yang kita sebutkan, kita harus mempertimbangkan apakah permintaan terhadap produk kita baik di pasar. Dan kita juga mempertimbangkan mengenai biaya atau modal untuk mendukung pemenuhan kapasitas. Dalam beberapa kasus, keputusan dapat dibuat untuk menyertakan kapasitas menganggur atau disebut dengan capacity cushion, yang merupakan jumlah kapasitas yang melebihi harapan permintaan ketika ada beberapa ketidakpastian mengenai permintaan. Kapasitas menganggur dinyatakan dalam persentase. Kapasitas menganggur dapat dirumuskan 100% dikurang penggunaan kapasitas. Biasanya semakin besar tingkat ketidakpastian permintaan, semakin besar pula jumlah kapasitas yang menganggur yang digunakan. Organisasi bisnis yang memiliki produk atau jasa standar biasanya memiliki kapasitas menganggur yang lebih kecil. Biaya dan prioritas kompetitif juga merupakan faktor penting. Penentuan waktu berkaitan dengan ketersediaan modal, waktu tunggu yang diperlukan untuk melakukan perubahan, dan harapan permintaan. Keseimbangan memerlukan perubahan kapasitas yang sebanding dalam semua bidang yang terkait. Ketidakpastian permintaan dan tingkat variasi persyaratan kerja akan mempengaruhi tingkat fleksibilitas sistem yang dibutuhkan. Selanjutnya dalam materi kita dapat kita lihat tentang tahapan proses daripada perencanaan kapasitas. Yang pertama, mengestimasi atau merencanakan kebutuhan kapasitas di masa mendatang. Yang kedua, mengevaluasi kapasitas dan fasilitas saat ini serta mengidentifikasi kesenjangan. Ada kata kesenjangan. Jadi kita evaluasilah kesenjangan, contohnya kalau kapasitas yang kita hasilkan itu tidak memenuhi harapan atau tidak diterima di pasar. Atau kapasitas kita tidak bisa memenuhi target untuk mau kita capai, kita hasilkan. Itu terjadi kesenjangan. Harus kita bisa evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, melakukan analisis keuangan dari setiap alternatif. Tentu setiap kebijakan alternatif atau pilihan-pilihan itu harus didukung sama dukungan modal atau keuangan. Yang kelima, menilai masalah kualitatif yang penting untuk setiap alternatif. Yang keenam, tahapan berikutnya adalah memilih alternatif untuk mengejar yang akan menjadi alternatif terbaik dalam jangka panjang. Tahapan yang ketujuh, menerapkan alternatif terpilih. Tentu alternatif terpilih ini suatu kebijakan yang memang tepat harus kita lakukan. Yang kedelapan, tahapannya itu memantau hasilnya atau monitoring. Itulah singkat padat daripada isi materi kita. Tentu lebih lanjut kita bisa buka diskusi berkaitan dengan penyampaian materi untuk pertemuan ini. Saya berikan kepada mahasiswa untuk berdiskusi.